Saya dulu sering kalau ketemu Ibu Ani Yudhoyono, Ya. yang ngatur jadwal untuk bertemu itu Pramono Edi didampingi Suparman. Oh. Gimana Parman? Betul. Ini Parman, ini banyak orang yang tanya itu waktu dulu saya dipanggil untuk Sai Baba. Kamu yang ngatur Ya. jadwalnya kan sama Pramono Edi, Parman. Ya, betul. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa buat saudara-saudara dimanapun berada saat ini. Nah saudara, sebelum saya akan memperlihatkan video perbincangan Pendeta Daud Tony dengan mantan ajudan daripada Pak Edi Wibowo ya, saat itu ya, yang dimana Pak Daud Tony sering menceritakan kepada umat Kristen bahwa dialah yang minta maaf ya, menghabisi Sai Baba dari jarak jauh, saudara. Kemudian pada saat Guru Gembul dari podcast Deddy Corbuzier ya, seolah-olah ya mungkin tidak percaya dengan hal itu, dan ketika juga dia membahas bahwa seorang mantan dukun pernah ke surga ya. Saya sudah membahas di video saya, teman-teman. Saudara bisa melihat itu. Tentunya bukan secara fisik ke surga, tetapi roh ketika dia dibawa rohnya ke surga ya. Hanya orang yang mengerti Alkitab, firman Tuhan, Bible yang bisa mengerti itu ya. Nah, lalu di sini kita akan melihat perbincangan Pendeta Daud Tony dengan mantan rekannya pada saat melakukan pengamanan tugas negara, termasuk pada saat era kepemimpinan Bapak SBY ya. Dan saya mau sampaikan kepada saudara bahwa kalau seandainya tidak benar, mana mungkin dia mau berani mengekspos perbincangan ini di depan publik kalau tidak benar, termasuk menceritakan bagaimana jenderal ya berhubungan dengan Pendeta Daud Tony untuk melakukan tugas pengamanan negara, yaitu secara supranatural. Iya kan? Kalau tidak benar. Dan dari dulu Pendeta Daud Tony sering berbicara dan membicarakan itu dengan sangat percaya diri, karena memang saya rasa itu adalah pengalaman pribadi. Langsung saja kita lihat, saudara, supaya kita percaya dan para pencibir-pencibir yang tidak percaya itu bisa mengetahui ya. Ada banyak di media sosial pernyataan-pernyataan daripada Pendeta Daud Tony yang sekarang sudah bertobat dan menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Padahal dia adalah mantan dukun santet yang sangat sakti, saudara. Tetapi dia bertobat, menemukan jalan kebenaran hanya di dalam Yesus Kristus. Langsung kita lihat perbincangannya, saudara. Selamat menyaksikan dan Tuhan memberkati. Ya, selamat malam Pak Suparman. Selamat malam. Pak Suparman bergabung. Waduh, Pak Daud, komando. 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 Semangat. Iya. Selalu 83. Gimana kabarnya Parman sekarang, tugas di mana nih? Alhamdulillah sehat. Kita sudah di Kodim Tenggamo Spring Sewu. Nah, Parman ini dulu mendampingi Pramono Edi Wibowo sejak pangkat apa nih, Parman Jenderal Pramono Edi? Mulai dari bintang 1. Bintang 1 ya. Wow. Waktu Wandanjen Kopassus 14 tahun. 14 tahun. Saya sama Parman ini sama-sama saya dulu sering kalau ketemu Ibu Ani Yudhoyono, Ya. yang ngatur jadwal untuk bertemu itu Pramono Edi didampingi Suparman. Oh. Gimana Parman? Betul. Ini Parman, ini banyak orang yang tanya itu waktu dulu saya dipanggil untuk Sai Baba. Kamu yang ngatur Ya. jadwalnya kan sama Pramono Edi, Parman. Iya, betul. Boleh cerita nggak Pak Suparman bagaimana peperangan bersama dengan Tugas dulu. Pak Daud Tony? Tugas dulu, Pak. Kita lebih baik perang terbuka dengan musuh yang istilahnya di hutan jadi kelihatan pakai senapan. Kalau saya sama Pak Daud, di musuh tidak kelihatan tapi bisa menghabiskan nyawa. Wah, Nyata. ngeri ya. Ngeri. Parman, waktu saya tugas dulu, nggak ada yang lolos ya Parman ya.
Iya. Kalau musuh kelihatan bisa ditembak, tapi ini musuh tidak kelihatan tapi nyata bisa pingsan. Gitu ya Pak Suparaman ya. Jadi musuh nggak kelihatan ya. Kalau kelihatan bisa tembak langsung mati Pak ya. Betul itu. Nah, Kalau ini nggak kelihatan. Parman ini namanya penghancur. Penghancur, Demolis dia. demolis Pak ya. Tapi Berarti sekarang pelihara burung aja, sekarang burung murai. Pak Parman, dulu tugas saya kan banyak orang ingin tahu. Tugasnya kan saya selalu tugas khusus tuh, pengamanan khusus ya Parman ya. Iya. Nah, selama berapa tahun Parman saya mendampingi Pak Edi Wibowo? Ada kali 15-an lebih, hampir 20. 20 tahun Pak Daud ya. Wow, pantasan Pak Daud nggak pernah khotbah Pak ya, selama 20 tahun ya. Dan tugas saya dulu langsung di bawah perintah siapa dulu Parman? Tim siluman pokoknya kita. Tim siluman, Yang pasukan siluman. pasukan siluman Pak ya. Oh, dahsyat. Dan saya langsung perintahnya langsung dari Pak Edi Pramono. Edi Wibowo. Oh, Dan kalau kita tugas Parman tidak boleh gagal ya. Harus berhasil. harus Berani berhasil ya. benar berhasil. Parman ini banyak ingin tahu gimana Jenderal Pramono Edi meninggal. Kamu kan yang di samping beliau. Di samping beliau, saya sampai bahkan nganter jenazahnya sampai pemakaman saya yang ngurusi. Oh, gitu ya. Sampai akhir hayat Pak ya, Bapak mendampingi dengan Sampai setia akhir ya. hayat. Makanya ikut beliau itu sampai akhir hayat katanya. Ceritanya gimana Pak Parman, komandan kita meninggal? Ya, kita merasa kehilangan seorang sosok yang pemberani seperti Sarwedi. Wow. Selain itu Pak, mungkin bisa cerita bagaimana pengalaman, mungkin lebih spesifik Pak. Bagaimana pengalaman Bapak dengan Pak Dotoni Pak selama 20 tahun? Apakah orang yang lucu? Ada cerita yang lucu ini. Jadi arah ke Sentul, karena lewatnya harusnya ke kanan, kita ke kiri. Terus? Jadi panasnya suasana itu ada di kanan. Jadi balik aja Parman, kita lewat tol lagi. Itu. Itu gimana Pak? Maksudnya Pak Daud? Rahasia. Rahasia ya. Saya dulu kan kalau Ibu Ani itu kan sering ngasih perintah saya dulu ya Parman ya. Ngasih perintah. Jadi kalau Pramono Edi juga ngasih perintah juga. Jadi kalau beliau itu mau kemana itu bagian ngecek dulu ada setannya apa enggak gitu Parman ya. Ya. Kedua aman enggak gitu. Aman nggak ya? Begitu semua aman, ya baik dari setan maupun teroris ya Parman ya. Iya. Nah baru saya berkata sama Pramono Edi, Jenderal Presiden boleh landing. Oh landing, wow. Nah yang di sampingnya Pramono Edi, ya Parman ini. Dan saya dulu maksimal kalau tugas maksimal hanya 2 orang ya Parman ya. Iya, betul. Kita selalu garda terdepan. Berarti yang mati duluan ya Pak ya? Ya, yang Ya. mati duluan. Yang hidup saya Parman aja. Sama Sikos ya Parman ya. Iya. Jadi tim kita ini tinggal 3 orang yang masih hidup. Tiga orang, Pak Daud, Pak Suparman, sama Pak Kus. Iya. Iya. Yang terdekat ya. Kalau Yang terdekat. kawan kita, tim kita dulu, Kolonel Ricky Samuel gugur ya Parman ya. Gugur di waktu jatuhnya pesawat. Oh, saya sudah lihat videonya Pak ya. Nah, jadi ini Parman ini ajudan langsung dari Pramono Ajudan Edi. langsung. Dan sekarang Parman ini di Kodim. Di Kodim. Oh. Dan lihat aja, lalat aja kepleset. Berarti bisa berlanding ya Pak? Parman, waktu Jenderal Pramono Edi meninggal tuh mendadak meninggal gimana ceritanya Parman? Karena kamu yang gendong kan?
Ya waktu itu kan beliau dari hari Kamis itu ada tamu. Akhirnya aku habisin semuanya tamu biar supaya untuk liburan hari Sabtu. Setelah itu kita naik ke atas. Sabtu pagi beliau selalu bilang lapar begitu. Oh. Nah, setelah habis zuhur, beliaunya minta keliling untuk cek patok tanah. Aku bilang habis asar aja, sholat asar, selesai muter, kurang berapa ratus meter beliau jatuh. Sebentar Parman, sebentar. Nah, setelah itu kepegang tangannya kok dingin. Akhirnya aku angkat, naikin Alphard, saya bawa ke Cipanas, rumah sakit umum. Nah, beliau nggak sadar, itu hanya berapa menit, bahkan koma, sudah di jantung dipompa, 735 sudah tidak tertolong lagi. Oh Tuhan Yesus ya. Pak SBY telepon Parman langsung ya waktu itu ya? Ya, beliaulah yang istilahnya seperti berjuang kita Sarwo Edi Wibowo, sepertilah beliau berani memutuskan permasalahan secepat kilat, bahkan keputusannya selalu A ya A, tidak bisa berubah B. Wow. Itulah yang kami tuntut untuk kita sebagai patokan hidup untuk apa ya, untuk pegangan memang harus mencari keputusan itu tidak tinglan itu istilah. Parman, Disitulah. waktu Jenderal Edi Wibowo meninggal, Pak SBY telepon Parman juga berarti? Semua dari mulai Pak SBY sampai Kasat sampai Panglima bahkan sampai Danjen Pak Nyoman itu telepon saya. Oh. Dahsyat ya Pak ya. Karena Parman ini adalah ajudan Langsung ya. dan kalau ngasih perintah saya Pramono Edi itu berdua ya Parman ya, sendiri-sendiri ya Parman ya. Iya. Termasuk dulu saya ditugaskan untuk penanganan terorisme ya Parman ya. Ya. Wow. Dahsyat. Pernah Pak ada pengalaman yang lebih lagi Pak, yang lebih unik Pak? Lebih unik bersama dengan Tony Pak? Lebih uniknya sebenarnya saya selalu sama Pak Edi, jadi Pak Daud selalu di lapangan, jadi saya selalu mengatakan Pak Daud segera beresin begitu. Jadi saya itu terus terang dulu yang di lapangan. Oh di lapangan Pak? Iya. Tanya sama Parman itu saya di lapangan berapa tahun Parman? Ada 15 tahunan di lapangan. Oh. Lalu Pak Daud itu selalu taruhannya nyawa, bahkan beliau titip anak sama istri saya bila saya tidak mampu. Saya dulu di lapangan lama Pak. Oh. Dan saya kalau ditugaskan tidak pulang sampai selesai Parman ya. Ya. Dan waktu itu saya langsung dikasih perintah Jenderal Pramono Edi turun lapangan.